Shalom adik-adik, selamat bergabung dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Parapat Resat GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Nah, kakak-kakak guru sekolah minggu GKE Parapat pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian semua beribadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun melewati ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri ya. Ayo berdiri, kita akan membuka ibadah kita dengan satu pujian. Tapi kakak ingin lagu pujian ini kita nyanyikan dengan semangat. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan pujian yang berjudul Mari Masuk. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, karena kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh menjaga dan pelihara hidup kami. Dan saat ini juga kami bersyukur Tuhan telah diberikan kesempatan untuk kami untuk beribadah pada Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus boleh memimpin ibadah kami dan memberikan kami hati yang bersungguh-sungguh untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Adik-adik kakak undang berdiri dan ikutin gerakan kakak berdoa di depan ya. Ayo adik-adik, penuh dengan sukacita, boleh selalu tepuk tangan ya. Tiada berkesudahan kasih
dipersilahkan untuk duduk kembali. Jika Allah memberikan kita waktu, lakukan hari ini apa yang terbaik. Lakukan dengan ketulusan, keikhlasan, dan kejujuran. Jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu milik kita. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita, bertambah-tambah dalamnya. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Iman adalah kekuatan yang luar biasa untuk melawan semua serangan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketika engkau memilikinya, tidak satupun dapat menjatuhkanmu. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi pikiran kami dan memberikan dalam hati kami cinta yang lebih besar bagimu dan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan almanak Nas GKE diambil dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35 dengan perikop dua loh batu yang baru. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubunginya mukanya kembali, sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Bersyukur tanpa henti, bersabar tanpa batas, berusaha tanpa lelah, berdoa tanpa jemu. Nah, adik-adikku, sebelum kita dengar firman Tuhan melewati cerita Alkitab, baiklah kita naikkan pujian kita dengan judul KASIH. Adik-adik kakak undang untuk berdiri ya. KASIH
dipersilakan untuk duduk kembali. Hai adik-adik yang ada di rumah, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau adik-adik sudah siap, sebelumnya kakak mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita, memampukan kita mengerti dan melakukan firman-Nya. Mari adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan sembah, yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, bahkan hamba yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya, dan bagi setiap mereka, baik orang dewasa pun yang mendengarkannya. Dialah firman yang kami dengarkan ini Tuhan, kami tidak hanya mengerti, tetapi terlebih Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada minggu ini berkelanjutan dari cerita firman Tuhan pada minggu lalu, di mana bertemakan Allah menyelamatkan umat-Nya. Dan pada minggu ini kita akan belajar tentang janji setia Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Adik-adik, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih, ya. Seperti ini, ya, penuh dengan kasih. Atau seperti ini yang sering kita gambarkan, ya. Nah, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pembohong dan pendusta. Kita tahu bahwa Tuhan telah berjanji untuk selalu memberkati dan menyertai kehidupan kita. Adik-adik, dalam cerita kita hari ini diceritakan bagaimana Tuhan membuat suatu perjanjian dengan Nuh. Nah, adik-adik, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, ya. Dikarenakan Tuhan sebelumnya menghukum manusia yang berdosa dengan air bah yang dahsyat, ya. Mengapa Tuhan menghukum manusia dengan air bah yang dahsyat? Kira-kira mengapa adik-adik? Karena orang-orang pada saat itu melakukan kejahatan yang luar biasa yang menyakiti hati Tuhan. Tapi Nuh hidup di antara orang-orang yang jahat yang tidak mengenal Tuhan. Namun Nuh tidak pernah dia berpaling dari Tuhan dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Setelah Tuhan menghukum semua manusia yang berbuat dosa dan menyelamatkan Nuh beserta dengan keluarganya, Tuhan membuat suatu perjanjian dengan Nuh. Adik-adik, maksud dari dibuatnya perjanjian yaitu yang pertama, bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Yang kedua, bahwa Tuhan akan selalu memberkati Nuh beserta dengan keluarganya dan keturunannya. Yang ketiga, Tuhan akan tetap setia menyertai Nuh beserta dengan keluarganya dan keturunannya. Untuk mengingat perjanjian yang telah dibuat antara Tuhan dan Nuh, Tuhan membuat suatu tanda. Adik-adik tentunya pernah berjanji kepada orang lain, atau sebaliknya orang lain yang berjanji kepada adik-adik. Nah, biasanya kita mengetahui nih, ya, ketika seseorang berjanji kepada kita, pasti ada tanda untuk menguatkan janji itu. Seperti apa ya adik-adik? Misalnya nih, mengaitkan jari kelingking kita dengan jari kelingking orang lain. Kak kasih contoh ya. Kak Hana, sini dong Kak. Iya kan Pak. Kita kasih contoh nih buat adik-adik. Biasanya kalau kita bikin janji, kita mengaitkan jari apa nih Kak? Dari kelingking, Mbak. Oke, seperti ini adik-adik. Nah, biasanya kalau kita berjanji, ini tanda yang kita berikan kepada lawan kita untuk mengikat sebuah janji. Oke, makasih Kak Hana. Sama-sama, Kak. Nah, adik-adik,
Begitupun Tuhan ketika mengadakan perjanjian dengan Nuh. Ada tanda yang Tuhan berikan untuk menguatkan kita dan selalu meyakinkan kita akan janji setia Tuhan dalam hidup kita. Apakah gerangan tanda itu? Ada yang tahu? Ya, kalau adik-adik baca Alkitab, tandanya itu adalah pelangi, ya. Pelangi yang sering kita lihat jika hujan sudah reda, ya. Nah, begitu indah pelanginya dan mengagumkan rupanya. Ternyata keindahan pelangi itu adalah bukti janji setia Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu ada untuk memberkati, menyertai kehidupan kita. Asalkan kita juga tetap setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya adik-adik melalui cerita firman Tuhan tadi, kita semua dan adik-adik dapat memegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adikku, mari bersama kita menaikkan doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, di mana Engkau telah menyelamatkan umat-Mu yang setia dan percaya taat melakukan setiap perintah-Mu. Melalui keluarga-Mu, kami belajar bahwa begitu setianya Tuhan terhadap janji-Mu bagi mereka yang menaruh kepercayaan dan setia padamu. Biarlah Tuhan Yesus melalui karya keselamatan, janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu selalu berpegang teguh setia pada janji Tuhan, tidak melupakan janji Tuhan. Dan biarlah ketika kami berjanji untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang mau melakukan hal-hal baik yang Tuhan inginkan, kami tidak mengingkari janji kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui firman-Mu, tidak hanya sekedar kami dimampukan mengerti, terlebih kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa yang kekasih, berkati seluruh guru sekolah minggu kami. Pakai mereka Tuhan secara luar biasa. Berkati masa depan mereka, keluarga mereka, harapan dan cita-cita mereka. Biarlah dengan kesungguhan, ketulusan hati mereka, Tuhanlah yang memberkati setiap hal yang mereka inginkan dan harapkan untuk masa depan mereka. Kami percaya bahwa setiap orang yang bekerja dalam Tuhan tidak pernah menerima hasil yang sia-sia, tapi menerima rancangan damai sejahtera yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan pengharapan kami, yang bersama kami dengan anak-anak-Mu mengakhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang pada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita terus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak henti-hentinya karena penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Kami bisa beribadah walaupun secara online. Ini adalah karena kebaikan-Mu. Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini dan dapat menjadi persembahan yang harum dan memiliki berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Adik-adikku, kembali kita naikkan pujian dengan judul lagu Segala Puji Syukur. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri ya. Ikutin gerakan kakak berdua di depan. Adik-adik, langsung ke semangat. Nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi adik-adik, dipanggap pujian ini dalam penuh semangat dan sukacita. Semangat ya, ikuti gerakan kakak berdua di depan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam konteks perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Tuhan memerintahkan dan mengingat agar mereka mengambil mana sebanyak 2 kali lipat pada hari ke-6 sebagai persediaan. Mengapa Tuhan memberikan instruksi seperti itu? Karena pada hari ke-7 tidak akan tersedia mana bagi mereka. Apa artinya? Kadangkala Tuhan memberikan berkat lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Berkat tersebut bisa berupa bonus, komisi yang tinggi, dan bentuk lainnya. Jika kita menerima berkat tersebut selayaknya, jangan kita menghabiskannya secara langsung. Tuhan ingin agar kita tetap mempertahankan pola hidup yang cukup. Keinginan tidak akan pernah ada habisnya, dan manusia cenderung tidak pernah puas meskipun demikian. Tuhan ingin agar kita puas dan merasa cukup terhadap apapun yang kita miliki. Belajarlah untuk bisa hidup dalam segala kondisi. Berusahalah untuk mengelolanya dengan cara yang benar. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai dan jaga kami Tuhan, supaya sehat selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyi bersama dengan judul Berkat Kemurahan-Mu.
Selanjutnya, kakak-kakak mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Karapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.